Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yujasi man syakar wa yu'aqibu man kabar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar wa aluhul abhar wa ashabul akhyar ila yaumil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena dengan bekal takwa lah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan takwa ini pula lah yang menjadi sebaik-baik bekal bagi kita. Sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kini kita berada di awal tahun baru. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghirup udara di tahun baru ini. Tidak ada yang istimewa bagi kita umat Islam dengan tahun baru. Hanya bertambahnya hitungan tahun umur kita. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa hidup di tahun 2023 ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menambah amal. Karena usia kita berarti semakin sebentar lagi akan menyongsong kematian. Karena tidak ada satu detik pun waktu berlalu, melainkan ajal semakin mendekat. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, jelek perbuatan. Tentunya kita semua berharap agar
Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kita kesempatan untuk meraih kebaikan demi kebaikan, agar kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Inilah yang perlu kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan amal itu yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka menyongsong tahun baru ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Langkah-langkah kita untuk meraih kebaikan di tahun ini agar lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah islamisasi diri kita. Artinya diri kita harus melakukan nilai-nilai keislaman agar tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Nilai-nilai keislaman itu baik berupa ucapan, hati-hati bicara. Kemudian perbuatan, hati-hati kita melangkah, hati-hati kita berbuat agar jangan sampai keliru dan salah. Maka untuk menguatkan keislaman kita, kita harus menguatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan itu bisa tumbuh terus dan berbuah kalau adanya ilmu. Maka dari itu kita harus senantiasa berusaha untuk menambah ilmu kita, terutama adalah ilmu agama. Kita harus lebih giat lagi, lebih tekun lagi kita belajar menuntut ilmu. Hadiri majlis-majlis taklim di lingkungan kita. Sisipkan waktu kita dalam 1 minggu untuk hadiri majlis ilmu. Walau tidak setiap hari, minimal seminggu sekali kita datang di majelis ilmu untuk menambah ilmu kita. Kalau kita ingin adanya penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan ilmu. Kemudian setelah ilmu itu sudah kita dapat, kita amalkan demi untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena taat inilah, ketakwaan inilah yang akan menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah islamisasi diri. Yang kedua adalah agar supaya Islam itu bisa eksis di masyarakat. Masyarakat kita adalah masyarakat yang Islami, maka sangat dibutuhkan keluarga. Karena keluarga ini adalah intuisi terkecil dalam masyarakat. Ketika kita ingin mewujudkan masyarakat yang Islami, maka tentunya kita harus membentuk keluarga yang Islami. Maka dari itu, membangun keluarga yang Islami ini sangat dibutuhkan. Karena dari keluarga akan tampil ke masyarakat. Dan masyarakat itu adalah bagian dari keluarga-keluarga. Maka dari itu kita harus berusaha agar keluarga kita ini adalah keluarga yang Islami. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Maka semua yang ada di dalam keluarga itu harus berusaha mewujudkan keluarganya keluarga yang Islami.
Ayahnya harus memberikan contoh kepada istri dan anak-anaknya dengan contoh yang baik. Melakukan kegiatan yang baik, berbicara, bertingkah laku, dan apapun sepak terjangnya harus bisa dijadikan contoh oleh anak dan istrinya. Ketika kita ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, tentu anak pun ingin punya orang tua soleh dan soleha. Maka dari itu, kesolehan itu pertama kali yang dituntut adalah dari ayah dan ibunya. Kita harus dorong keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pendidikan anak-anak kita sangat penting agar kelak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Agar kelak anak-anak kita ini bisa dijadikan contoh oleh keluarga-keluarga yang lain. Maka didiklah mereka dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan yang baik, agar mereka berkarakter Islami. Sebab tidak akan mungkin kita bisa mewujudkan masyarakat yang Islami tanpa dimulai dari keluarga-keluarga yang Islami. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin memulai langkah-langkah baik di tahun baru ini adalah mengoptimalkan peran masjid. Seiring dengan perkembangan zaman, kita menyaksikan munculnya masjid-masjid yang megah dan indah. Tetapi dengan munculnya masjid-masjid yang bagus itu, apakah dibarengi dengan manajemen masjid yang baik, yang bagus? Sebab untuk memakmurkan masjid dibutuhkan yang pertama adalah kepengurusan masjid yang baik, manajemen masjid yang baik, agar nanti bisa dilaksanakan program-program yang baik untuk taklim, sholat berjamaahnya, dan lain sebagainya. Dan untuk itulah perlu peran serta masyarakat untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi umat Islam adalah umat yang gemar untuk memakmurkan masjid. Kalau ada orang Islam tapi enggak mau memakmurkan masjid, maka itu perlu tanda tanya besar, benar atau tidak imannya ini. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah, yang mau memakmurkan masjid. Maka ketika kita ingin langkah di awal ini baik, maka peran serta kita dalam memakmurkan masjid, mengoptimalkan fungsi masjid dengan sebaik-baiknya. Lakukan sholat berjamaah di masjid, di mana kita dengar azan dikumandangkan, ketika itu datangi masjid. Biasakan diri kita tidak sholat wajib kecuali dengan cara berjamaah dan di masjid atau di musola. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang meredam murka Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wallahi inilah ahammu ala ahli ardi. Aku pengen sekali menjatuhkan azab kepada penduduk bumi ini. Faida nazartu, ketika aku melihat ila umari baiti
pada orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Kemudian wal mutahabina fiyya, dan orang-orang yang bercinta kasih karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Saraftu anhum. Lalu karena mereka ini para pemakmur masjid, orang-orang yang bercinta kasih karena Allah, dan orang-orang yang bangun di waktu sahur, dia sholat, dia istighfar kepada Allah, itulah peredam murka Allah di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu kita harus berusaha untuk mengoptimalkan fungsi masjid ini agar kelak masyarakat kita adalah masyarakat yang Islami. Dan yang terakhir, libatkanlah diri kita dalam dakwah. Libatkan diri kita dalam dakwah, besar atau kecil. Yang penting ada kontribusi kita untuk berdakwah. Karena kemuliaan umat ini adalah karena dakwahnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, tapi dengan syarat kalau kalian amar ma'ruf dan nahi munkar, beriman kepada Allah. Kita harus punya kontribusi dalam dakwah ini. Sekecil apapun, Allah tidak nilai besar dan kecilnya. Yang Allah nilai adalah kemauannya. Ada kontribusi kita, ada kemauan kita untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Maka dengan demikian insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Karena ketika kita lebih baik, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa antum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.